Halo anak-anakku, shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya di rumah ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita, yaitu mukjizat Yesus ya. Sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita ya, memakai masker, makan makanan bergizi, jangan lupa juga beristirahat dan berolahraga. Nah anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita, silakan yang belum menekan tombol subscribe ya, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Kita siapkan hati ya, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Ajarilah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, di awal pembelajaran ini saya punya tebak-tebakan nih ya. Silakan, ada gambar, kalian tebak ya. Jadi gambar mukjizat Yesus tentang apa coba? Ya, coba kita lihat. Nah, menurut anak-anak, ini mukjizat Yesus tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, jadi ini adalah ketika Yesus membangkitkan ya anak muda di Nain, anak tunggal dari seorang janda tua ya. Karena belas kasihnya Yesus membangkitkan anak muda ini ya. Terus yang berikutnya, ini gambar apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan ya, sakit pendarahan. Jadi wanita ini dengan menyentuh Yesus, menyentuh jubahnya, maka wanita ini menjadi sembuh. Ya, luar biasa ya, dengan menyentuh saja. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana sih supaya kita bisa mengalami mukjizat Yesus ya. Yang berikutnya, ayo, ini kira-kira gambar apa? Ayo. Nah, ini ya adalah saat Yesus membangkitkan anak Zairus ya. Jadi luar biasa bahwa kesedihan Zairus ini ya menjadi kebahagiaan ketika anaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kira-kira ini apa ya? Pasti kalian semua tahu, ada ikan, ada roti ya. Apa ya? Iya, ini adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, nah berikutnya, ayo sekarang ini apa? Ada yang tahu? Iya, ini adalah saat Yesus membangkitkan Lazarus. Ingat ya, Lazarus yang sudah meninggal selama 3 hari, kemudian Yesus membangkitkan dia dan hidup kembali. Oke, kemudian yang ini, ayo, ada yang tahu apa ini? Iya pasti ya, ini Yesus apa? Iya, merubah air menjadi anggur ya di pesta perkawinan di Kana. Ketika yang punya acara kehabisan anggur, kemudian Yesus menyuruh para pelayan mengisi tempayan dengan air, kemudian merubahnya menjadi anggur. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anakku, kalau saya bertanya apa sih mukjizat itu, Anda bisa jawab? Iya, ya, mukjizat Yesus itu adalah suatu tanda di mana Allah bertindak yang menyelamatkan manusia. Jadi bukan sekedar peristiwa yang luar biasa yang terjadi di luar nalar serta kemampuan manusia. Memang mukjizat itu adalah peristiwa yang luar biasa, tapi bukan hanya sekedar peristiwa yang luar biasa, tetapi adalah tanda di mana Allah bertindak yang menyelamatkan kita manusia. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, apa sih syarat kita mengalami mukjizat Yesus? Ya, anak-anak mau kan mengalami mukjizat Yesus ketika mungkin kalian mengalami sakit gitu ya.
Apa sih syaratnya? Ya, tentu adalah iman kita akan kuasa ilahi dari Allah. Nah, karena iman inilah kemudian apa? Lihat nanti kita akan melihat iman dari perwira yang memohonkan supaya hambanya disembuhkan. Nanti akan kita lihat bagaimana iman itu sungguh-sungguh menjadi syarat utama untuk mengalami mukjizat Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu bertindak menyelamatkan kita. Oke? Nah, anak-anakku, orang-orang sakit, kaum miskin dan terlantar memang mendapat perhatian oleh Yesus, mendapat perlakuan yang istimewa. Ya, lihat dari peristiwa-peristiwa mukjizat Yesus itu. Ya, Yesus mendampingi mereka, bahkan menyapa mereka, kemudian malah menyembuhkan mereka. Ya, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang lapar diberi makanan, ya, yang berkesusahan akan dimudahkan. Itulah mukjizat Yesus, ya, yang memberikan perhatian istimewa kepada mereka yang sakit, miskin dan terlantar. Nah, anak-anakku, Tuhan Yesus melakukan atau memaklumkan kerajaan Allah sekali lagi melalui perumpamaan, ya. Minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar itu. Nah, sekarang Yesus menunjukkan kuasa dalam tindakannya, dalam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membuat banyak mukjizat sebagai bukti bahwa karya Allah yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita. Kemudian pada peristiwa-peristiwa mukjizat itu juga Yesus ingin menunjukkan hubungan antara kata-kata dan tindakan Tuhan Yesus, bahwa sabda dan kata-kata Tuhan Yesus itu diwujudkan di dalam tindakan nyata, dan sebaliknya tindakan atau mukjizat Yesus menguatkan kata-katanya. Jadi anak-anakku, mungkin anak-anakku juga pernah mendengar, ya, ketika orang yang sudah divonis dokter ini sudah tidak bisa sembuh, tapi karena iman, karena kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan, orang itu menjadi sembuh karena kuasa Allah. Nah, itulah yang terjadi ketika kita memiliki iman yang kuat akan kuasa ilahi Allah yang menyelamatkan. Oke, nah anak-anakku, seperti saya sampaikan tadi, kita akan belajar juga dari perwira di Kapernaum, ya, yang meminta untuk menyembuhkan hambanya. Oke, saya akan bacakan kisahnya, ya. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohonkan kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan." Setelah mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, anak-anakku, demikianlah cerita mengenai hamba seorang perwira yang disembuhkan, karena iman seorang perwira ini luar biasa. Ya, percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan, Allah bisa menyelamatkan hambanya, dan akhirnya hambanya menjadi sembuh, hambanya menjadi tahir. Karena karena iman ini. Nah, anak-anakku, kita bisa belajar bahwa, ya, dalam tugas-tugas Yesus, ya, memaklumkan kerajaan Allah, selain mengajar menggunakan perumpamaan, Yesus pun membuat banyak mukjizat seperti yang kita lihat di awal pembelajaran kita. Masih banyak mukjizat Yesus yang lain, ya, yang kita bisa belajar, yang juga nanti kita juga bisa mengalami.
Nah, anak-anakku, mukjizat itu adalah suatu tanda di mana Allah bertindak menyelamatkan manusia. Dan mukjizat Yesus itu ya dibuat oleh Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi kita. Nah, selain itu, mukjizat yang dibuat oleh Yesus untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam Dia, ya, dalam diri Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, dengan kuasa dan kasih Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang mati. Kita pun akan mengalami mukjizat Tuhan Yesus kalau kita menaruh iman, menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus akan kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Nah, anak-anakku, mukjizat Tuhan Yesus menjadi tanda sekali lagi bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Selain Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, mukjizat terjadi kepada orang yang sekali lagi memiliki iman. Iman menjadi syarat yang penting bagi terjadinya suatu mukjizat. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai mukjizat oleh Yesus. Bagaimana ditunjukkan oleh perwira tadi. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus tidak perlu datang, tapi hanya cukup bersabda saja, maka hamba perwira itu menjadi sembuh. Nah, anak-anakku, oleh karena imannya yang kuat itulah hamba perwira itu sembuh. Dan atas imannya itu pula Yesus memuji perwira itu dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ini sungguh luar biasa, anak-anak, ya. Nah, anak-anakku terkasih, dari kisah mukjizat Yesus kita dapat melihat kesatuan yang erat antara kata dan tindakan Yesus, bahwa kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya dan tindakan Yesus menguatkan apa yang dikatakannya. Jadi anak-anakku, Tuhan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan dan mukjizat supaya orang-orang betul-betul memahami, mengalami bahwa Allah menyelamatkan. Oke anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Luar biasa, terima kasih karena anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, anak-anakku, hari ini kita sudah belajar dari Yesus yang melakukan banyak mukjizat, dan kita tentu ingin ya mengalami apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Kita memerlukan iman akan Allah yang menyelamatkan kita. Nah, anak-anakku, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati ya, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Ajarilah kami senantiasa untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih. Ya, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dan berdoa. Untuk sebagai pendalaman materi ya, ada beberapa yang harus kalian kerjakan, gak banyak kok, cuma 2 ya. Silahkan sekarang jelaskan apa yang disebut dengan mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Ya, kemudian nomor 2, mukjizat Yesus apa saja ya. Jadi silakan tuliskan, boleh tadi kan dicontohkan banyak ya di awal pembelajaran kita ya. Anak-anak cukup menuliskan beberapa saja yang menurut kalian yang paling luar biasa gitu ya. Oke, silakan dituliskan, nanti diserahkan kepada Bapak Ibu guru ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, kita
saya ingatkan untuk menjaga kesehatan kita, ya, istirahat yang cukup. Oke. Nah, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya juga ya. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian jika video ini sungguh-sungguh berguna bagi pembelajaran kita. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. God bless you.